어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas statistika ekonomi tentang ukuran penyebaran data berkelompok pertemuan ke-6. Kita lanjut pembahasan. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok dalam statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok dalam statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Lalu ada membandingkan data dari nilai kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok statistik dapat membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan. Maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Lalu ada membuat keputusan. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan, misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seseorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Lalu ada mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. Lalu ada mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk hubungan antara variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Lalu ada pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Lalu ada penelitian. Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian untuk menarik kesimpulan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Beberapa manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk, yang pertama, memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Lalu ada membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok yang digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Lalu ada membuat keputusan. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengidentifikasi outliers. Penyebaran data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Lalu ada mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi.
Berikut beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat digunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya dan mengembangkan produk baru dan menentukan harga produk. Lalu pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Lalu ada peneliti dapat digunakan untuk pemahaman yang penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ukuran penyebaran data absolut. Adalah ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Lalu ukuran penyebaran data yang relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan memperhitungkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ukuran penyebaran absolut. Lalu ada varians. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan beberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu adalah sebagai berikut. S2 frak sum I sama dengan 1, N, X sama dengan 1, bar X kuadrat, 2 kuadrat, dan N. S adalah varians, X, I adalah nilai data ke-1, lalu bar X adalah data rata-rata, N adalah jumlah data. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. S dibagi dengan SKRT sama dengan S2. Ukuran penyebaran relatif. Koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien keragaman dihitung dengan membagi varians dengan nilai rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100%. Lalu keterangan CV adalah koefisien keragaman. S2 adalah varians. Dibagi dengan bar, X adalah rata-rata. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Jika tujuan analisis data adalah untuk memahami karakteristik data secara umum, maka varians atau simpangan baku dapat digunakan. Namun, jika tujuan analisis data adalah untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda atau untuk membuat keputusan, maka koefisien keberagaman merupakan ukuran penyebaran data yang lebih tepat. Kesimpulannya yaitu, penyebaran data kelompok adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan penyebaran data relatif. Dan ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Pemahaman penyebaran data kelompok penting karena memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh penyebaran data kelompok. Yang pertama, nilai ujian matematika siswa tersebar luas karena simpangan bakunya besar. Lalu ada nilai tinggi badan laki-laki lebih besar daripada nilai tinggi badan perempuan karena koefisien keragaman lebih besar. Lalu ada nilai penghasilan nasabah bank tersebut cukup homogen karena variasinya kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salahnya dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.